Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya, do you know? Ya, terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya apakah share screen saya sudah bisa dilihat di layar? PPT-nya oh, seperti ini sudahkah? Sudah terlihat PPT-nya ya? Oke, baiklah saya mulai. Bapak Ibu, Sudah. ya benar. Apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan tentang gizi dan kesehatan remaja. Nah, semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai putra dan putri yang sudah memasuki usia remaja atau mempunyai keponakan yang berusia remaja. Kenapa gizi dan kesehatan saat remaja itu penting? Jika perbaikan gizi dilakukan saat dewasa, maka hal itu sudah sangat terlambat sekali. Status gizi ideal sangatlah diperlukan, utamanya bagi remaja putri yang suatu saat nanti menjadi calon ibu. Jika seorang ibu hamil mengalami kurang gizi, maka dia tidak hanya beresiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, tetapi juga akan melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah, atau juga bisa meninggal pada saat melahirkan. Bayi yang lahir dengan berat lahir rendah, nanti selanjutnya pada saat tumbuh kembangnya dia akan mudah sakit dan mengalami kesulitan tumbuh kembang. Nah, jika bayi ini tumbuh kembangnya pada saat anak-anak juga mengalami kekurangan gizi, juga akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak baik pada saat dia remaja.
Jika remaja, halo, halo, iya, apakah masih terdengar Bapak Ibu? Sepertinya saya kehilangan, sudah masuk lagi. Oh iya, oh begitu ya. Sebentar saya lanjutkan lagi. Oke. Jika tadi bayi tadi misalkan berjenis kelamin perempuan, maka pada saat remaja dia akan menjadi remaja putri yang kekurangan gizi. Ini juga akan berdampak pada saat dia menjadi seorang ibu. Nah, keadaannya seperti itu akan menjadi suatu lingkaran yang tak berujung, lingkaran yang terus-menerus kekurangan gizi. Oke, selanjutnya di sini pada bagian ini menggambarkan kondisi yang sangat berkaitan satu sama lain yang disebut dengan gizi dalam kehidupan. Daur hidup manusia itu dimulai dari sejak dia dalam kandungan, kemudian menjadi bayi, anak-anak, remaja, kemudian menjadi manusia dewasa dan orang tua atau lanjut usia. Nah, gizi dari kehidupan dimulai dari masa kehamilan. Karena itu, karena itu diharapkan seorang ibu hamil tidak kekurangan gizi. Jika ibu hamil kekurangan gizi, berarti dia akan kekurangan energi dan protein yang akan beresiko melahirkan bayi yang berat badannya rendah. Gizi ibu hamil mempengaruhi pertumbuhan janinnya juga. Nah, status gizi ibu hamil ini ditentukan jauh sebelum dia menjadi seorang ibu. Jadi bagaimanakah gizi dia pada saat remaja, pada saat anak-anak, bahkan bagaimana gizi dia pada saat masih bayi atau pada saat dia balita. Seorang balita yang kekurangan energi dan protein akan berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Misalkan dia akan bertumbuh menjadi anak yang stunting atau berukuran kerdil. Nah, anak yang akan stunting meskipun dia sudah diberi gizi, kemungkinan besar itu tidak terlalu berdampak pada saat remaja. Jadi pada saat remaja dia juga menjadi remaja yang stunting. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwa gizi itu sangat dipengaruhi pada saat kehamilan. Nah, di sini dikenal ada istilah 1000 HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan. Di sini kita sebut sebagai periode emas kehidupan. Di mana pada saat periode emas kehidupan itu kebutuhan gizi mutlak terpenuhi. Bagaimana kita menghitung 1000 harinya? Di sini 270 hari berada di kandungan dan 2 tahun pertama yaitu 730 hari. Nah, jika pada saat di dalam kandungan dan 2 tahun pertama dia kekurangan gizi, maka setelah umur di atas 2 tahun dia bersifat untuk tidak bisa diperbaiki gizinya. Jadi jika mungkin bapak-bapak punya istri yang sedang hamil, nah itu tolong jaga kandungan istrinya karena ini sangat berdampak sekali pada kehidupan calon bayinya. Kemudian pada 2 tahun pertama juga tolong dijaga betul-betul gizi putrinya. Selanjutnya, nah di sini pada saat remaja, jika misalkan pada saat anak-anak dia masih kurang gizi, dia akan bisa berbagi pada masa remaja. Lah perbaikan gizi pada saat remaja itu juga dapat memperbaiki generasi kita di masa akan datang. Dengan mengoptimalkan gizi remaja, khususnya remaja putri, akan bisa memutuskan rantai lingkaran kurang gizi terhadap generasi selanjutnya. Untuk itu, kita sebagai guru dan orang tua dapat berupaya untuk sebaik mungkin dalam perbaikan gizi secara berkesinambungan. Nah, kita ketahui karakteristik remaja itu antara lain pertumbuhan yang cepat pada saat memasuki usia pubertas. Kemudian kebiasaan jajan. Jadi dia lebih suka jajan daripada makan di rumah dan itu biasanya mengikuti
kesukaan teman dekatnya. Kemudian bagi remaja putri mengalami menstruasi untuk yang pertama kalinya. Kemudian juga ada perhatian pada penampilan fisik dan citra tubuhnya. Nah, karakteristik remaja ini juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan gizi seorang remaja. Di sini saya jelaskan tentang pertumbuhan remaja. Jadi pada saat remaja tinggi badan itu dicapai bertambah antara 15 sampai 20%. Pertumbuhan remaja putra lebih tinggi daripada pertumbuhan remaja putri di akhir masa pertumbuhan. Kemudian juga pengaruh berat badan. Jadi pada saat remaja berat badan itu akan naik 25 sampai 50%. Kemudian keadaan fisiologis para remaja untuk kebutuhan zat besi remaja putri itu lebih tinggi daripada remaja putra. Hal ini dikarenakan remaja putri mengalami menstruasi sehingga dia sangat banyak memerlukan kebutuhan zat besinya. Selanjutnya tentang komposisi tubuh. Jadi pada saat usia prapubertas, komposisi tubuh anak perempuan dan laki-laki itu masih sama. Dia akan berubah pada saat sudah menginjak remaja. Untuk remaja putri, komposisi lemaknya itu 23% dari komposisi tubuhnya, sedangkan remaja putra komposisi lemaknya 15%. Karena itu pada saat remaja putri lebih cenderung gemuk daripada remaja putra. Tetapi untuk massa tulangnya untuk massa ototnya remaja putra itu lebih banyak daripada remaja putri. Kemudian untuk massa tulang itu bertambah 45% pada masa remaja dan sampai 90% itu pada umur di awal 20 tahun. Jadi misalnya ada siswanya Bapak Ibu yang merasa masih pendek mungkin bisa mengkonsumsi kalsium yang lebih banyak pada saat usia remaja sampai usia di awal 20 tahunan. Nah, kemudian pertumbuhan remaja itu juga mempengaruhi gizinya. Nah, tadi ada masalah body image. Jadi, bagaimana dia itu melihat bentuk tubuhnya. Kebanyakan untuk remaja putri merasa dirinya itu gemuk daripada sebelumnya. Nah, akhirnya dia merasa ingin melakukan diet. Nah, padahal pada saat remaja itu tidak baik melakukan diet, sehingga ada beberapa semacam gangguan dalam gangguan dalam pola makan. Lah di sini ada anoreksia dan bulimia. Anoreksia itu jadi dia itu karena ingin diet maka dia tidak ingin makan. Jadi mengurangi makan. Sedangkan bulimia itu dia tetap makan tetapi kemudian makanannya tadi dimuntahkan karena dia takut untuk gemuk. Kemudian gangguan selanjutnya adalah obesitas. Berbeda dengan yang tadi ada remaja yang karena ingin diet maka dia mengalami anoreksia atau bulimia. Nah, ini pada saat remaja dia itu lebih suka makan, jadi tidak terkontrol makannya sehingga dia obesitas. Kemudian remaja putri pada rentan untuk mengalami anemia karena asupan gizi yang dia konsumsi itu belum mencukupi kebutuhan zat besinya. Kemudian ada lagi masalah pencernaan, antara lain ada masalah sakit mah atau juga bisa sembelit. Nah, ini bisa disebabkan karena kurang bersihnya pada saat menyajikan makanan atau pada saat mengkonsumsi makanan. Misalnya lupa tidak mencuci tangan, menggunakan sabun atau dengan air mengalir. Kemudian ada satu masalah lagi yaitu masalah makanan. Para remaja itu lebih suka junk food, di mana junk food itu sangat
sama banyak bahan pengawet dan bahan pewarna makanannya, dan itu mengurangi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian mungkin untuk remaja putra sudah mengenal rokok, jadi dia sudah mencoba untuk merokok. Nah, biasanya kalau merokok itu kan dia merasa kenyang, jadi konsumsi makanan yang bergizinya menjadi juga kurang aktivitas fisik, dia jadi obesitas. Dan ini juga tentang perilaku kurang gizi yang menyebabkan. Untuk mengatasi itu, remaja itu sebaiknya melakukan penerapan pola makan yang seimbang. Di sini dulu waktu saya masih kecil itu masih sangat santer tentang 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada nasi sebagai makanan pokok, kemudian sayur, buah, kemudian protein yang berasal dari daging, kacang-kacangan, dan yang membuat sempurna adalah susu 1 gelas. Nah, ternyata pola makan yang seperti ini sudah tidak baik lagi pada saat ini, tetapi diganti dengan pola makan dengan pedoman gizi seimbang seperti tumpeng gizi seperti ini. Nah, di sini pada tumpeng gizi ini ada 3 sumber gizi. Jadi ada sumber zat tenaga, sumber zat pengatur, dan sumber zat pembangun. Untuk sumber zat tenaga dapat kita peroleh dari makanan pokok seperti beras atau nasi, kemudian ada ketela, jagung, sorghum, kentang, dan lain-lain di sini ya Bapak Ibu. Kemudian zat pengatur ini adalah sayuran dan buah-buahan. Sedangkan zat pembangun adalah sumber protein, yaitu dagingan, kemudian kacang dan turunannya seperti tempe, tahu, kemudian ada juga telur, seperti itu. Kemudian yang pada puncaknya di sini, puncak tumpeng, itu adalah zat-zat tambahan yang sebaiknya kita konsumsi sedikit saja, seperti gula, garam, dan minyak. Pada tumpeng ini, kita hanya mungkin dalam 1 hari perlu maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Seperti itu, ditambah dengan minum air putih 8 gelas per hari. Dan di sini pada dasar tumpeng di sini adalah aktivitas kita yang bisa membuat kita menjadi sehat. Contohnya ini mencuci tangan, kemudian bermain, jalan sehat, senam, bersepeda, menyapu, atau juga bisa memantau berat badan. Nah, selanjutnya di sini idealnya dalam sekali makan porsi makanan pokok yang sumber karbohidrat mempunyai porsi 2/3, sedangkan sayurannya 2/3. Jadi sama seperti bahan pokok. Kemudian sepertiganya untuk buah-buahan dan sepertiganya untuk lauk pauk. Dengan pembatasan konsumsi gula, garam, dan minyak, ditambah dengan segelas air putih. Ini idealnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oh ya, dan jangan lupa di sini sebelum makan kita perlu mencuci tangan kita menggunakan sabun dan pada air mengalir. Nah, jadi kesimpulannya untuk solusi gizi remaja, yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan sumber karbohidrat. Jadi tidak hanya nasi saja sumber karbohidrat, itu bisa juga dari singkong, dari jagung, dari gandum, kentang, dan lain sebagainya. Jadi dengan banyak makan aneka ragam makanan, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Kemudian juga makan banyak sayur dan cukup buah-buahan.
karena karbohidrat itu tubuh kita itu tidak hanya membutuhkan energi saja, tapi juga ada zat-zat tambahan yang hanya ada di sayur dan buah-buahan, seperti enzim. Jadi kalau kita kekurangan enzim, maka nanti metabolisme tubuh itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian untuk membiasakan sarapan, kemudian mengkonsumsi lauk yang tinggi protein. Selanjutnya adalah membatasi panganan manis, asin, dan berlemak. Padahal kita suka sekali ya dengan makanan gorengan seperti itu. Nah, mungkin supaya lebih sehat, kita harus mengurangi makanan-makanan yang berlemak atau berminyak. Dan ini ditambah minum air putih yang cukup dan aman. Jadi tadi minimal 8 gelas per hari. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun pada saat akan menyajikan makanan atau pada saat akan mengkonsumsi makanan. Kemudian bisa juga dengan membaca label makanan dan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan misalnya dengan menyapu, berkebun, bersepeda, atau jalan cepat setidaknya 30 menit 5 kali dalam seminggu, atau bisa juga aktivitas fisik yang tinggi seperti jogging atau senam aerobik yang dilakukan 30 menit selama 3 kali dalam seminggu. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elisa yang sudah memaparkan materinya. Ini materi yang sangat menarik sekali, terutama bagi kita para ibu-ibu yang mempunyai anak remaja atau bagi kita para bapak ibu guru pengajar SMP dan SMA. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Bu Elisa. Halo? Iya Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama ini dari Bu Sri Astuti. Ini menanyakan begini Bu Elisa, keponakannya ini ketika menstruasi ini selalu sakit. Ini mengapa bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan gizi yang kurang atau bagaimana Bu Elisa? Mohon dijelaskan, Bu Elisa. Iya, bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin dia kekurangan zat besi itu sehingga menyebabkan dia kekurangan energi dan menyebabkan dia itu sakit, lemas seperti itu. Biasanya sih untuk solusinya itu menggunakan jamu-jamu tradisional. Seperti itu Ibu. Berarti intinya ketika remaja perempuan menstruasi ini khususnya gizinya harus terjaga betul begitu ya, bisa dengan kata lain gitu. Iya, dengan kata lain kan biasanya kalau menstruasi itu kan lebih suka makan, kemudian moody juga kan seperti itu ya juga. Jadi mungkin makanannya itu diberi makanan-makanan yang bergizi dan mendukung selama dia itu menstruasi karena dia kan mengeluarkan banyak darah sehingga kemungkinan besar dia mengalami anemia. Nah, mungkin pada saat menstruasi atau sebelum menstruasi dia makan makanan yang bergizi yang bisa mensupport kebutuhan zat besinya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Elisa atas penjelasannya. Jadi pertanyaan dari Bu Sri Astuti tadi kurang lebih bisa diambil kesimpulan jawaban dari Bu Elisa bahwa ketika seorang remaja perempuan mengalami menstruasi, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang gizinya cukup, terutama untuk kebutuhan makanan yang banyak mengandung zat besi, karena memang remaja putri ketika menstruasi itu kehilangan banyak darah sehingga asupan zat besi itu sangat dibutuhkan begitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Ina Wilum Fakti 12. Nah, bagaimana cara mengatasi atau jika pada anak yang sudah berusia 16 tahun atau
sudah remaja begitu, sudah terlanjur kekurangan gizi. Nah, bagaimana solusinya untuk permasalahan tersebut? Jadi remaja yang sudah 16 tahun terlanjur kekurangan gizi, apakah ini bisa permasalahan ini bisa di solusinya bagaimana begitu Bu Alisa? Iya. Monggo. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaan dari Anda ya. Untuk tadi seperti yang saya sampaikan, memang untuk kebutuhan gizi itu sangat penting itu pada saat dia masih dalam kandungan dan juga pada saat 2 tahun pertama. Nah, jika memang pada saat remaja dia itu sudah terlanjur kekurangan gizi, mungkin juga si remaja tadi tetap memakan makanan yang gizinya cukup atau juga bisa konsultasi langsung kepada ahli gizi. Jadi ternyata dia itu kurang gizinya di bagian apa kan gitu. Jadi mungkin kurang gizinya itu setiap orang kan berbeda. Karena misalkan untuk misalkan makanan ini yang mengandung gizi ini ternyata dia alergi. Nah, makanan apa yang bisa menggantikan untuk mencukupi gizinya seperti itu. Dan itu yang lebih mengetahui adalah seorang ahli gizi. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bu Elisa. Jadi untuk pertanyaan Bu Ina, kalau misalnya ada remaja yang sudah berumur 16 tahun atau sudah terlanjur remaja, ternyata kekurangan gizi, maka untuk solusinya adalah berkonsultasi dulu dengan ahli gizi untuk menentukan bagaimana konsumsi makanan yang harus dikonsumsi untuk memenuhi gizi yang tepat ya untuk remaja tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bu Sri Rahayu. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya remaja perempuan ini sangat rentan sekali mengalami jerawat. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Sri Rahayu ini begini. Bagaimana sebaiknya mengatur pola makan pada remaja putri supaya tidak berjerawat? Monggo Bu Elisa. Iya, mungkin untuk tumbuhnya jerawat itu karena mungkin bisa diakibatkan hormon ya. Jadi kan setiap anak atau setiap orang itu kan hormonnya itu kan berbeda-beda. Ada memang hormonnya itu berlebihan sehingga bisa muncul jerawatnya lebih dari yang normal seperti itu. Nah, mungkin bisa dengan untuk pola makannya itu dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah. Seperti itu, Ibu. Pada saat jerawat. Maksudnya pada saat ya tumbuhnya jerawat. Jadi kan halo. Iya. Ya, seperti itu, Bu. Jadi menambah asupan atau konsumsi untuk sayuran dan buah. Oh iya iya. Nah biasanya kan sering kita mendengar istilah kalau misalnya jangan makan kacang berlebihan karena bisa menimbulkan jerawat. Nah apakah itu bisa dikonfirmasi kebenarannya Bu Elisa? Ya bisa jadi ya Bu ya, karena itu tadi setiap anak kan berbeda-beda tubuhnya itu bagaimana menyerap makanan yang dikonsumsi itu kan beda-beda. Ada yang meskipun makan kacang banyak tapi dia tidak berjerawat. Tapi ada juga yang sedikit makan kacang sudah langsung muncul jerawat. Iya iya betul. Oh, nggih. Karena Ya. dulu saya pun ketika remaja juga begitu takut makan kacang karena takut jadi jerawat. Iya iya. Bisa juga mungkin jadi jerawat itu berasal dari kurang bersihnya tangan. Jadi tangan habis megang apa, terus megang wajah, kutil-kutilnya akhirnya muncul jerawat atau kurang sering membersihkan muka, Ibu. Bisa jadi kan ya? Iya iya. Oke, terima kasih Bu Elisa. Jadi untuk pertanyaan Bu Sri Rahayu tadi, mengatur pola makannya adalah dengan menambah asupan sayuran dan buah ini yang diperbanyak. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan ya Bu Elisa ya, menjaga kebersihan tangan terutama karena biasanya setelah beraktivitas itu usahakan cuci tangan dulu sebelum pegang muka begitu ya Bu Elisa ya, atau lebih jawabannya seperti itu. Misalnya habis aktivitas olahraga itu muka langsung segera dibersihkan. Sebelum tidur muka juga dibersihkan lagi. Seperti itu Ibu.
Ya, terima kasih Bu Elisa. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas sekali. Kemudian ini ada pertanyaan dari host kita, Ibu Ayu. Ini menanyakan bagaimana cara mengatasi bulimia atau anoreksia pada remaja. Ya, karena mungkin remaja ini kan takut sekali gemuk, apalagi perempuan yang sudah masuk masa pubertas ini kan biasanya mulai naksir remaja pria. Nah, ini biasanya kalau badannya gemuk, takut tidak ada yang naksir. Akhirnya ada yang mengalami bulimia atau anoreksia. Nah, ini bagaimana solusinya, Bu Elisa? Mungkin kita sebagai guru bisa menunjukkan, bukannya menunjukkan, memberikan, mensosialisasikan bahwa untuk usia remaja tubuh menjadi gemuk itu bukanlah suatu yang suatu yang jelek begitu. Memang itu sudah kodratnya seperti itu, Ibu. Tapi nanti kan setelah dewasa itu kita bisa mengatur supaya tubuh kita menjadi langsing atau lebih baik lagi begitu, Bu. Jadi diberikan sosialisasi bahwa pada saat remaja kebutuhan gizinya itu memang benar harus tercukupi sebagai persiapan untuk menjadi seorang calon ibu. Nah, kalau misalkan pada saat remaja dia sudah melakukan diet sehingga dia kekurangan gizi, maka pada saat dewasa nanti dia akan menjadi seorang ibu yang kekurangan gizi, dan itu sangat rentan pada saat kehamilan dan persalinan. Nah, dengan diberikan sosialisasi seperti itu, diharapkan remaja itu tidak lagi minder dengan bentuk tubuhnya yang lebih gemuk gitu, bertambah gemuk. Terus bagaimana solusinya jika remaja ini sudah terlanjur begitu, itu kan cara mencegahnya ya Bu Elisa. Nah, bagaimana solusinya untuk remaja yang sudah terlanjur mengalami bulimia atau anoreksia? Jadi ini sudah dialami oleh remaja tersebut. Gitu ya. Iya. Berkonsultasi ke ahli gizi, karena kan pastinya kalau ahli gizi tahu, oh dia ini seperti apa anoreksianya, bulimianya, dan penanganannya lebih lanjut, seperti itu, Ibu. Begitu ya, Bu Ayu, begitu ya jawabannya. Jadi pada remaja yang yang mengalami bulimia atau anoreksia ini sebaiknya mendapatkan dukungan bisa dari orang tua atau dari guru BK atau dari teman-temannya. Ini dari segi psikologisnya ya. Kalau untuk memulihkannya ini bisa berkonsultasi ke ahli gizi supaya bagaimana cara memulihkan lagi kondisi tubuhnya supaya gizinya kembali, kebutuhan asupan gizinya kembali terpenuhi. Kurang lebih begitu jawabannya untuk Ibu host kita, Ibu Ayu Chandra Sari. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Arya Dayani. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana merangsang anak supaya menyukai sayuran. Nah, ini seperti yang kita tahu biasanya anak itu kan sukanya makan yang daging, makanan olahan daging ya, sosis, kemudian fried chicken, yang semacam itu. Nah, biasanya ibu-ibu ini mengalami kesulitan untuk memenuhi asupan sayuran terutama kalau buah anak-anak mungkin masih suka ya. Kalau untuk sayuran ini terutama pada usia remaja ini biasanya anak-anak tidak menyukai sayuran. Nah, ini bagaimana solusinya Bu Elisa? Oke. Untuk merangsang anak supaya suka sayuran itu, mungkin kalau kita buat sayuran itu seperti biasa kita membuat itu ya kelihatan sayuran, mungkin anak-anak kan kurang berminat. Mungkin kita bisa menambahkan sayuran itu pada saat membuat nugget. Jadi misalkan nugget daging ayam dicampur dengan wortel seperti itu. Jadi si anak itu tidak merasa makan sayuran, tapi tetap gizinya itu terpenuhi. Atau bisa juga misalkan buat dada telurnya tuh diberi sayuran sawi atau wortel seperti itu. Bisa juga dengan menyajikan sayurnya itu enggak langsung kelihatan sayur seperti itu. Menurut saya sih, Bu. Jadi secara nggak langsung
Si anak itu kan nggak langsung kayaknya momok gitu ya melihat sayuran itu. Tahu, ya ya. Iya, ya Betul. diubah ke penyajiannya saja. Atau bisa juga misalkan dicampur dengan jus. Misalkan jus ada jus wortel, jus tomat, jus nanas itu Dicampur sama, dicampur oh iya, betul. satu. Jadi si anak itu merasa bahwa dia itu mengkonsumsi sayuran. Oh, saya minum jus gitu. Bisa juga untuk yang sawi itu kan bisa disajikan dengan apa jus dengan apel sehingga mengurangi rasa pahitnya seperti itu, Bu. Menurut saya sih seperti itu ya. Iya, itu tadi jawaban untuk pertanyaan Ibu Ari. Jadi untuk pengolahan sayur ini supaya anak-anak suka, sebaiknya teknik mengolahnya yang divariasikan ya dengan makanan kesukaan anak-anak. Kalau misalnya anaknya suka minum jus ya sayurnya di jus dengan buah. Kalau misalnya anaknya suka makan nugget ya sayurnya dicampur di dalam nugget. Kurang lebih seperti itu ya Bu Elisa ya. Betul. Oke. Tampaknya ini pertanyaannya sudah tidak ada lagi Bu Elisa. Ini bagaimana? Apakah sesinya ini sudah bisa diakhiri atau bagaimana? Bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Iya. Oh, ditunggu dulu Ibu Ayu. Oke, baiklah. Kalau boleh saya bertanya Ibu Elisa. Nah sekarang ini kan lagi tren ya itu apa namanya kapsul apa namanya ekstrak sayuran dan ekstrak buah. Nah ini kan biasanya bagi kita yang orang tua pun kadang kan juga males ya kalau harus makan sayur gitu. Kalau misalnya asupan suplai sayur sama buahnya digantikan dengan yang seperti itu, kira-kira apa tepat atau tidak Bu Lisa? Halo? Menurut saya itu bisa juga digantikan. Tapi akankah lebih baik jika kita langsung mengkonsumsi sayurannya? Karena kan kita tidak tahu ya apakah karena memang ada Kandungannya. ya kandungannya seperti apa. Memang ada produk-produk tertentu yang itu kandungannya benar. Tapi kan ada juga produk-produk yang masih kita ragukan. Apakah itu benar kandungannya seperti itu? Itu Ibu. Oh iya, karena kita juga tidak tahu ya bahan kimia apa yang digunakan di situ. Betul, betul, betul. Itu. Iya. Nanti ditakutkan dengan bahan pengawet atau tambahan-tambahan lainnya akan mengurangi gizi yang masuk dalam tubuh juga gitu Bu. Iya, iya, betul. Kemudian ini rupanya ada pertanyaan juga dari Pak Sugi. Ini pertanyaannya begini. Nah, remaja sekarang itu kan kebiasaannya makan junk food ya. Benar. Bagaimana ini menyiapkan siswa atau solusi untuk supaya siswa ini tidak ikut tren yang sekarang, di mana remaja itu lebih suka makan junk food. Ini solusinya bagaimana, Bu Elisa? Oke, kita sebagai seorang pendidik di sekolah, setidaknya kita yang pertama kita bisa mensosialisasikan makanan-makanan sehat dan bagaimana fungsinya untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Kemudian yang kedua, mungkin di sekolah kita perlu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di sekolah, bagaimana supaya penjual di kantin sekolah itu tidak banyak menjual junk food. Jadi bagaimana supaya mereka bisa menjual makanan-makanan yang berisi yang bebas dari pengawet, pewarna, dan yang menyehatkan bagi siswa kita di sekolah seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Sugiarto ini, jadi tren junk food ini bisa diatasi dengan cara kita berkonsultasi dengan pihak sekolah supaya kantin yang menjual makanan atau suplai makanan untuk anak-anak ini dipastikan bahwa makanan yang dijual itu tidak mengandung bahan dimape ya Bu Elisa ya, pengawet, pemanis, pewarna, kemudian penyedap rasa sama pengawet, kurang lebih begitu ya. Atau solusi lainnya mungkin pihak sekolah bisa juga untuk menyarankan kepada
orang tua untuk membawakan bekal Betul. di rumah ya. Karena memang sekarang banyak anak-anak pun sudah tren sekali bawa bekal dari rumah. Ya, karena kalau Tapi makanan ini dari ada rumah kan biasanya lebih sehat ya. betul. Dan mungkin untuk orang tua membiasakan bahwa bekal itu tidak hanya komposisinya tidak hanya lebih banyak karbohidrat daripada sayuran dan lauk-lauknya. Kan kadang-kadang bekalnya itu ada nasi, kemudian mie, baru sayurannya sedikit dan lauknya sedikit. Nah, seperti itu. Padahal kan misalkan kalau mie itu kan banyak mengandung bahan pengawet, penyedap Iya, betul. ya, betul. Iya, tentunya juga selaku orang tua harus dipastikan juga makanan yang dibekalkan kepada anak-anak ini memang makanan yang proporsinya gizinya seimbang, karena kan kalau misalnya gizinya nggak seimbang, meskipun dibawa bekal juga percuma. Bawa bekal makan yang dibekalkan adalah mie instan, ini sama saja tidak mengatasi masalah junk food ini, tapi cuma beda pengemasan aja. Apa namanya, makanan junk foodnya dibekali dari rumah ya. Jadi sebaiknya bekal pun juga orang tua harus peduli sekali bahwa bekal yang dibawakan ke anak-anak ini dipastikan sesuai dengan aturan gizi seimbang. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Elisa, ini dari Pak Ervan Yuliaris Tiawan. Nah, ini pertanyaannya begini. Bagaimana menumbuhkan perilaku bersih pada remaja? Karena hal tersebut merupakan masalah gizi yang dihadapi para remaja. Jadi selain masalah gizi juga ini kebersihan ini juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi juga pada remaja. Oke, bagaimana solusinya Bu Elisa? Ya, untuk solusinya berarti kita harus berusaha untuk membiasakan mereka berperilaku bersih, terutama pada saat sebelum makan. Nah, biasanya kan sebelum makan sesuatu bukan hanya makan apa ya, maksudnya makanan utama, misalnya sarapan atau makan siang atau makan malam, tapi juga pada saat makan makanan ringan. Nah, kita perlu membiasakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan pada air yang mengalir. Kemudian jika sudah setelah selesai misalkan ke toilet itu ya, dari membuang hajat kecil maupun hajat besar, itu sebaiknya tangan dicuci, dibersihkan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyentuh yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Elisa. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya untuk pertanyaan Bapak Irfan. Jadi kita bisa membiasakan kepada murid-murid kita atau anak didik kita untuk selalu terbiasa mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar ruangan, baik misalkan dari lapangan atau dari setelah buang hajat, supaya kebersihan dari siswa tersebut bisa tetap terjaga. Kurang lebih begitu ya Bu Elisa. Ya, betul. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Elisa Dewi Puspitasari, SPDMBD dari SMA Negeri 8 Kota Malang, yang menyampaikan tentang gizi dan kesehatan remaja. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan remaja itu sangat penting sekali, karena memang kesehatan remaja ini juga dipengaruhi oleh asupan gizi sejak dari masa kandungan dan masa anak-anak. Jadi makanya bagi kita orang tua harus bisa memastikan bahwa asupan gizi mulai dari dalam anak kita dalam kandungan ataupun sampai usia 2 tahun itu bisa tercukupi dengan baik, supaya nanti ketika anak kita remaja itu tidak mengalami gangguan gizi, kurang lebih seperti itu. Demikian tadi presentasinya. Bisa kita tutup. Saya selaku moderator
Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf, mohon undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elisa Dwi Puspitasari. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.